Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah? Alhamdulillah kita telah diberikan kesehatan. Dan jangan lupa sebelum kita memulai pelajaran kita pada kali ini, sebaiknya anak-anak semuanya berdoa dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, di video kali ini Ustazah akan melanjutkan materi pada bagian bab 2, yaitu mengenai cerita fantasi. Pada kali ini kita akan menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Boleh kalian perhatikan di buku cetak kalian halaman 60. Bagian C yaitu menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Pada halaman 60 kita sudah disajikan langsung dengan salah satu contoh cerita fantasi, yaitu Belajar dengan Gajah Mada. Di sini kita diminta untuk menelaah langsung struktur cerita fantasi dalam teks tersebut. Di buku sudah dijelaskan bahwa pada bagian pertama yaitu judul Belajar dengan Gajah Mada, kemudian pada bagian orientasi yaitu pengenalan latar dan tokoh, seperti yang tercantum di halaman 60. Kemudian di paragraf berikutnya kita langsung disajikan dengan komplikasi, yaitu timbul masalah hingga masalah memuncak. Kemudian di halaman 61 kita temukan bagian komplikasi, yaitu di mana permasalahan itu mulai timbul hingga masalah tersebut mulai memuncak. Di halaman 62 di bagian penutup paragraf terakhir kita akan menemukan bagian resolusi, yaitu penyelesaian daripada permasalahan. Jadi dapat kita simpulkan dalam mengurai ciri bagian-bagian struktur cerita fantasi adalah yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Kemudian dalam menelaah pengungkapan struktur cerita fantasi, di sini dapat kita lihat di halaman 63 di mana sudah dijabarkan kalau orientasi itu mengenai deskripsi latar, kemudian dikembangkan dari pengenalan tokoh dan dikembangkan dari pengenalan konflik. Kemudian pada bagian komplikasi itu bisa kita lihat dari menghadirkan tokoh lain, kemudian mengubah latar dan melompat pada zaman yang berbeda pada masa lampau atau masa depan. Itu yang bisa kita lihat di dalam teks di halaman 60, yaitu Belajar dengan Gajah Mada. Kemudian pada bagian resolusi yaitu dikembangkan dengan lompatan waktu, sebab akibat yang unik, dan yang terakhir adalah dengan kejutan atau surprise, yang pada kalimat Putri Candy menguap, Putri terbangun dari 3 tahun tidur panjangnya. Pada bagian terakhir C yaitu menguraikan ragam alur cerita, di mana di sini ragam alur cerita bisa kita mulai dari pengenalan, kemudian rangkaian kejadian, klimaks, dan yang terakhir adalah resolusi. Itu bisa kalian perhatikan di halaman 65, di mana ada contoh 1 alur lengkap dimulai dari orientasi, yaitu pengenalan latar terjadinya siapa yang mengalami, kemudian muncul masalah memuncak, dan pemecahan masalah atau resolusi. Kemudian di sini juga kita bisa mengelompokkannya, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Terakhir adalah membuat telaah teks cerita dari segi strukturnya. Tadi sudah kita pelajari ya di bagian halaman 60. Sementara sekarang kita berada di halaman 67, diminta kepada anak-anak Ustazah untuk membuka halaman 67 dan memperhatikan tugas bagian D. Tapi di sini Ustazah tidak meminta kalian untuk mengerjakan tugas tersebut, tetapi lebih cenderung kepada untuk mengingat atau mempelajari kembali apa yang tadi sudah Ustazah jelaskan dari awal video tadi. Kemudian pada halaman 68 di sini ada kotak info, di mana dijabarkan mengenai ciri kebahasaan pada cerita fantasi, yaitu yang pertama kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang pencerita, yaitu aku, mereka, dia, dan menyebutkan nama-nama tokoh. Kemudian penggunaan kata yang menyerap panca indera untuk dideskripsi, seperti latar yang meliputi 3 hal, yaitu tempat, waktu, dan suasana.
Mungkin itu saja materi yang bisa Ustazah jabarkan di dalam video kali ini. Untuk kedepannya Ustazah minta kalian untuk memperdalam atau lebih memahami lagi apa yang dimaksud dengan menelaah struktur dan kebahasaan teks dalam cerita fantasi. Untuk tugas berikutnya Ustazah minta kepada kalian untuk mencari apa materi yang tersulit atau yang belum kalian pahami di dalam bab 2 ini. Kemudian kalian ungkapkan di dalam satu kertas yang akan kalian kirim kepada Ustazah dalam WhatsApp. Ustazah tunggu ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.